Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah kerja untuk penggambaran elektrikal. Nah, untuk memulai silakan membuka software Revit-nya masing-masing. Kemudian kita klik New, kemudian masuk Project Template, kita browser, kita masuk ke template. Di sini pilih English, kemudian pilih Electrical Default Metric. Nah, kita open, lalu OK. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, ini sudah muncul untuk tampilannya. Langkah selanjutnya itu kita memasukkan file Revit arsitektural. Di sini kita insert, kemudian kita manage, lalu kita add, dan kita cari untuk file arsitekturalnya. Kemudian kita open. Nah, setelah muncul kita klik OK. Kemudian kita klik yang sudah diimpor, kita pin. Nah, untuk langkah selanjutnya kita atur unitnya atau satuannya. Caranya mudah, klik UN pada keyboard, UN lalu bagian length kita ubah menjadi cm. Kita klik OK, lalu OK. Nah, ini sudah berubah satuannya menjadi cm. Selanjutnya kita masuk pada tampilan elevation buildingnya, Mas pilih yang east. Nah, kita lihat di sini kita samakan levelnya dulu. Kita ubah ke 360 karena satuannya udah senti. Nah, ini udah sama. Selanjutnya yang kita lakukan adalah collaborate. Kemudian kita copy monitor. Kita pilih select link. Lalu kita klik work plan-nya. Nah, di sini akan muncul tampilan. Kita klik copy. Kita selanjutnya klik lantai atapnya. Kita tunggu sampai dia muncul tanda monitor seperti ini. Nah, kalau udah kita klik monitor lalu finish. Nah, lakukan hal yang sama untuk di dua lantai selanjutnya. Collaborate, copy monitor, select link, kemudian klik work plan, copy, lantai 2. Nah, sudah muncul, kita monitor dan finish. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kita akan memunculkan level atap pada bagian project browser di bagian floor plan lighting. Caranya kita akan masuk ke view, lalu masuk ke plan view. Ya, kemudian di sini ada floor plan. Ini kita jangan dicentang, lalu ini ada atap. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tampilan untuk project browser atap, tapi posisinya ada di bagian power. Di project browser dia ada di bagian power. Nah, kita akan memindahkan dia ke bagian floor plan di lighting. Caranya kita masuk ke atap, ke tampilan atap,
kemudian kita klik view template, kemudian kita play, lalu kita pilih electrical plan dan kita cari yang subdisiplinnya menjadi lighting, lalu kita klik OK, maka dia akan pindah ke bagian lighting. Nah, setelah muncul sudah selesai, kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya. Untuk langkah berikutnya adalah penempatan lampu. Untuk penempatan lampu, kita masuk ke ceiling electrical di lantai 1, kemudian kita masuk pada tab sistem ini, kita pilih lighting fixture. Nah, di sini kita pilih yang 120. Di sini karena kita akan meletakkan di plafon, itu ubah placement menjadi place on face. Nah, kita bisa letakkan lampunya. Silahkan diletakkan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Semisal di sini, kemudian untuk merotasi lampu silahkan klik spasi. Nah, kemudian kita tambahkan juga di dapur, di kamar tidur, kemudian di kamar tidur lagi, dan di ruang tamu. Nah, ini untuk jenis lampu yang plain recess. Sekarang kita akan ganti dengan model yang lain dengan cara masuk ke Load Family, kemudian kita masuk pada menu library, kita pilih yang English, terus US, kemudian cari lighting. Nah, kita open, kita pilih MEP, kita open, kemudian internal kita open. Nah, kita akan gunakan yang ceiling light flat round. Kita klik, kemudian open. Untuk penempatannya jangan lupa di place on face. Kita letakkan di kamar mandi, kemudian di garasi. Setelah itu kita cari lagi untuk model yang lain, kita gunakan yang bracket, dan ini adalah jenis lampu yang peletakannya di dinding. Dan kita open. Selanjutnya kita ubah placement menjadi place on vertical. Nah, oke, untuk lampu tamannya kita ubah elevasinya di 260, kemudian placementnya place on vertical. Nah, kita tempatkan misal lampu dindingnya di sebelah sini, kemudian di bagian tangga kita buat di depan juga di sini. Kemudian di taman kita tambahkan 1, di sini 1. Oke. Untuk penempatan lampunya kurang lebih seperti ini. Nanti silahkan ditambahkan atau dikurangi yang sekiranya berlebih ya. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kita lanjut pada ceiling electrical di level 2. Kita masuk ke sistem juga, kemudian lighting fixture, kita pilih di sini. Nah, kita tempatkan lagi untuk lampunya place on face.
disesuaikan aja. Elevasinya jangan lupa diubah lagi. Letakkan di sini, depan. Oke, mungkin udah cukup. Kita escape. Nah, untuk penempatan lampu sudah selesai kita lakukan. Kita lanjut pada penempatan saklar. Masuk pada ceiling electrical di level 1. Kemudian kita masuk ke sistem. Kita pilih device dan pilih yang lighting. Nah, untuk saklar kita pilih yang door, kemudian kita edit type, kita duplikat namanya menjadi saklar tunggal. Oke. Dengan default elevasinya 150 dan labelnya kita ganti TG atau tunggal. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah punya, kemudian kita pilih, kita edit lagi, kita duplikat lagi menjadi saklar ganda. Oke, 150 kita ubah menjadi GD. Oke, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah punya saklar ganda dan saklar tunggal. Nah, untuk peletakannya silahkan disesuaikan. Untuk di lantai 1 kita letakkan untuk saklar ganda terlebih dahulu di bagian sini. Kemudian di sini, nah, selanjutnya saklar tunggal kita tambahkan di sebelah sini. Kemudian di kamar tidur satu lagi. Satu lagi untuk lampunya. Nah, mungkin kira-kira seperti ini untuk di lantai 1-nya. Kita masuk ke lantai 2. Silakan dengan cara yang sama kita ke sistem, kemudian device, lighting. Di sini kita pilih saklar tunggal. Saklar tunggal kita tempatkan di bagian kamar, kemudian di bagian ruang kerja, dan di bagian sini. Oke, lanjut saklar ganda kita tambahkan di sini, kemudian di sini juga, di sebelah sini, dan yang terakhir di sini. Oke. Kalau sudah, kita escape. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk lantai 2-nya.
Kemudian kita lanjutkan untuk di pemasangan stop kontak. Untuk pemasangan stop kontak, kita masuk pada project browser di bagian lighting, floor plan di lighting 1. Nah, untuk ini kita masuk ke sistem, kemudian kita ke electrical fixture. Di sini, nah kita pasang di tempat yang membutuhkan stop kontak. Misal di bagian kamar, kemudian kita tambahkan juga di dapur. Lalu ada di ruang tamu, kita tambahkan di garasi sapu, kemudian di kamar tidur kita berikan 2. Oke, mungkin cukup. Kita masuk ke lighting lantai 2, langkah yang sama, sistem, device, electrical fixture, bahkan di lantai 2-nya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk penempatan stop kontaknya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke penempatan panel atau MCB. Di sini kita masuk ke lantai 1 lighting, floor plan. Kemudian kita masuk ke sistem, pilih electrical equipment. Nah, di sini kita akan memakai yang tipe panel board 208 volt dengan kekuatan 225 ampere. Nah, untuk di sini kita ubah namanya menjadi MCB 1. Kita play. Ini kita letakkan di bagian tangga agar maintenance-nya lebih mudah. Oke, selanjutnya masuk ke lantai 2 dengan cara yang sama. Sistem electrical equipment sama. Kemudian kita ubah namanya menjadi MCB 2. Oke, kita letakkan di sebelah sini. Nah, untuk peletakan MCB sudah selesai. Sekarang kita akan menghubungkan MCB dengan kabel atau kabel dengan MCB. Kita masuk pada lantai 1 lagi. Caranya kita klik lampu, kita select sama ini. Nah, kemudian di sini kita klik power. Nah, maka akan terlihat nih arah kabelnya seperti apa. Nah, kalau udah, kita pilih sistem tools, kemudian kita select panel, kita klik MCB 1. Nah, maka di sini akan terlihat arusnya akan mengarah pada panel MCB 1 ini. Kemudian setelah mengetahui arahnya, kita akan memasangkan kabel atau memberikan kabel. Kita klik
convert to wire, kemudian pilih convert wire. Nah, di sini akan terlihat arah dari kabelnya, dari lampu, kemudian stop kontak, kemudian saklar yang ini mengarah ke panelnya atau ke MCB-nya. Nah, kita lakukan untuk setiap lampu dan saklar yang ada di lantai 1. Nah, caranya sama, kemudian kita pilih lagi, kita select lagi, kita arahkan power, kemudian sistem panel, kita lanjutkan. Oke. Oke, kemudian yang terakhir, power, select panel, ke sini. Nah, oke, untuk semua lampu yang ada di lantai 1, semua sudah terhubung ke MCB atau panel yang ada di lantai 1. Lakukan hal yang sama untuk penempatan lampu dan saklar di lantai 2. Nah, ini sama, kita select lampunya, kita select, kemudian ini, nah, kita power, kemudian sistem tuh select panel, silahkan klik panel yang di lantai 2. Nah, setelah itu convert. Nah, dia akan membentuk aliran atau arah kelistrikan menuju panel. Oke, kita lakukan lagi. Kita power. Nah, di sini panelnya adalah MCB 2. Oke, lanjut.
Ini untuk yang terakhir. Jadi di sini bagian power, slide panel, jam warp. Nah, oke, di sini sudah selesai untuk penghubungan antara lampu saklar menuju ke panel atau MCB. Nah, langkah selanjutnya kita menghubungkan stop kontak menuju ke panel MCB. Caranya sama, kita masuk ke lighting 1, kita pilih semua stop kontak yang ada. Kita lihat di filter, di sini ada 7. Tadi masih ada 1 yang belum. Ini, nah, ada 8. Kemudian kita klik power. Setelah itu kita select panel. Silahkan select panel MCB 1. Kita pilih kabelnya. Nah, untuk yang berwarna biru ini itu adalah hasil dari penyambungan antara stop kontak menuju ke panel MCB. Nah, sama untuk lantai 2-nya, kita pilih semua saklar yang ada di lantai 2. Kemudian kita pilih saklarnya. Kita klik power, kemudian sistem, select panel, silahkan pilih panel MCB 2, lalu kita convert. Nah, ini adalah hasil penggambaran dari stop kontak di lantai 2. Nah, jika sudah selesai, maka pemodelan untuk elektrikal sudah selesai dilakukan. Kita bisa lihat tampilan 3D-nya. Tuh, kan seperti ini. Kita lihat dalam bentuk listriknya. Oke, untuk elektrikal sudah selesai. Maka penggambaran atau job dari materi Revit sudah selesai dikerjakan. Untuk langkah terakhir, silahkan bisa di save filenya. Kita Ctrl S aja, kemudian kita save Revit. Kita pilih dulu penyimpanannya, kita akan simpan di sini. Kita pilih Revit Electrical. Nah, kemudian kita save. Nah, maka untuk penggambaran elektrikal telah selesai kita modelkan.